Tentu kita pernah mendengar istilah yang mengatakan bahwa ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, kita pun akan ikut tertular wanginya. Begitu pula ketika kita berteman dengan seorang pandai besi, kita pun akan tertular bau asapnya. Inilah istilah yang menggambarkan betapa pentingnya kita memilih dan juga memilah pertemanan dalam pergaulan sehari-hari. Ada satu eksperimen yang sangat terkenal di tahun 1971 bernama Stanford Prison Experiment. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakter seorang yang sehari-hari dia berkelakuan baik kemudian ditempatkan di tempat yang sangat buruk. Akhirnya dipilihlah 24 mahasiswa yang dia akan berperan menjadi sipir dan juga narapidana. Dan yang menarik adalah di 24 jam pertama, sipir ini sudah melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan sehari-hari. Misalnya dia mencaci maki tahanan, dia memberikan inputan-inputan negatif kepada para tahanan, dan juga menginstruksikan tahanan ini untuk melakukan hal-hal yang menyiksa dan juga membosankan. Misalnya dia menginstruksikan para tahanan untuk push up dalam waktu dan juga durasi yang cukup panjang, hingga akhirnya ini sangat menyiksa dan juga membuat tahanan stres. Akhirnya eksperimen yang awalnya dijadwalkan selama 2 minggu dihentikan di hari ke-6. Kemudian salah satu sipir dipanggil dan ditanya mengapa melakukan hal tersebut, padahal sehari-hari dia adalah orang yang kelakuan sangat baik. Dia menjawab dalam pikirannya bahwa ketika menjadi seorang sipir, penjahat itu juga melakukan hal yang sama di luar penjara. Dia juga melakukan atau menindas mungkin korbannya tanpa memperdulikan bagaimana perasaan orang lain atau korbannya. Dan inilah yang disebut dengan dehumanisasi. Kemudian dari sini benar-benar membuktikan bahwa lingkungan akan berpengaruh sangat besar untuk bagaimana karakter kita. Baik lagi ke tadi masalah teman, bahwa teman ini benar-benar kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Dan kita beruntung kalau kita bisa memiliki teman di kategori 1 dan 2, yaitu yang pertama kita kategorikan dia teman seperti makanan. Kemudian yang kedua, teman itu seperti obat, dan yang ketiga, teman seperti halnya penyakit. Teman yang seperti selayaknya makanan, ya kita tidak bisa hidup tanpa makanan, dan kita akan sangat beruntung ketika kita punya teman yang seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan, dia adalah orang pertama yang akan menegur kita dan membimbing kita, mengajak kita untuk kembalikan kepada jalur yang benar dan terus mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian teman yang kedua adalah teman yang seperti obat. Selayaknya kita ketika sakit ya, tentu kita memerlukan penawarnya, dan kita sangat beruntung kalau misalnya kita punya teman yang seperti ini. Ada kalanya dalam menjalani hidup kita merasa lemah, kita sakit hati, kita benar-benar terpuruk dan merasa kayak kita ini sangat-sangat kecil sekali, sangat lemah sekali. Dan disinilah peran penting dari teman ini. Dia akan mengulurkan tangannya untuk pertama kali dan mengatakan, bro, jangan menyerah. Lo masih punya masa depan yang sangat cerah. Lo punya impian, lo punya tujuan, dan lo punya keluarga. You can do it, never give up, and everything's gonna be okay. Kemudian yang ketiga adalah teman tadi yang kita ibaratkan seperti halnya penyakit. Ini toxic banget kalau misalnya kita punya orang-orang seperti ini dalam kehidupan kita. Dan biasanya pasti ada orang-orang atau teman yang hanya datang kepada kita ketika dia membutuhkan bantuan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita membutuhkan bantuannya, dia adalah orang-orang pertama yang akan menjauhi kita. Pertemanan itu seharusnya saling menginspirasi dan juga memotivasi, bukan sekedar gengsi dan juga basa-basi.